Shalom everybody semuanya, shalom semuanya. Kali ini saya akan sapa dulu nih. Di sini ada greet ya namanya ya. Ada Revanita, Felix, ada Kalista. Halo Kalista, sampai ketemu di DNA. Ada Angel, Rahel, Jesslyn, Desi Sari. Puji Tuhan, ternyata banyak hadir, ada 20 teman-teman kita masih menyusul. Dahsyat sekali. Saya juga menyapa teman-teman mungkin yang kali ini baru pertama hadir di ibadah DNA Gubdi Lumajang, ibadah online ini. Halo, selamat datang. Mungkin yang ada baru hadir ya. Siapa namanya? Kak Tony enggak tahu. Ini ada Ebert, ada Daren, halo Daren, ada Gavin, halo Gavin, ada Matthew. Siapa lagi nih? Debrina, Rahel. Puji Tuhan semuanya sudah bergabung. Yuk kita akan menikmati kasih Tuhan. Kita harus bersyukur bahwa Tuhan baik. Tuhan sudah memberikan keluarga yang sehat. Tuhan sudah memberikan sekolah yang bagus, bahkan nilainya bagus-bagus. Yang belum bagus pun kita tetap harus bersyukur tentunya. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita lebih dalam menyembah Tuhan. Mari semuanya tutup mata, kita fokus kepada Tuhan. Mungkin ada kanan kirimu, mungkin ada adik-adikmu yang lewat-lewat, suka lewat mondar mandir, bisa katakan dulu, jangan sering mondar mandir, saya lagi fokus sama Tuhan. Kita berdoa, Bapa, kami bersyukur sore hari ini kami bisa mengikuti ibadah DNA. Walaupun secara online, tapi kami percaya bahwa Engkau memberikan berkat yang luar biasa buat kami. Terima kasih buat nafas kehidupan. Terima kasih buat hidup, karena Engkau masih memberikan hidup hingga pada sore hari ini. Kami pun yang ada di Zoom ini Tuhan, kami senantiasa mencari dan mengutamakan Engkau ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan mempermuliakan dan menyembah Engkau. Haleluya, amin. Mari kita sembah Dia. Bejana Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Oh, mari katakan, kekuatan jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, oh, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur, katakan seumur hidupku Tuhan, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu ku serahkan padamu.
dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikan bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari lebih dalam kita rasakan hadirat Tuhan, lebih dalam kita nyanyikan. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan batin ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah, kami menyembah dan tersungkur di kaki-Mu. Kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Katakan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu, mari serahkan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam, mari lebih dalam, nyanyikan dengan sungguh-sungguh, lebih dalam bagi Tuhan. Semua katakan, pikiranku, sebab kehendak-Ku, oh, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Sekali lagi, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Sebab pikiran kami, sebab kehendak-Ku, oh, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari sembah semuanya yang di rumah, menyembah Tuhan. Oh, sembah Dia,
sembah Yesus, terus menyembah. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Engkau baik. Oh Yesus, Engkau baik Tuhan. Inilah hidupku Tuhan, inilah hidupku Tuhan. Segenap hatiku sembah, sembah terus, lebih naik lagi, lebih tinggi lagi menyembah Tuhan, lebih fokus lagi menyembah Tuhan. Oh syaralamase, inilah hidup kami, kami anak-anak mudamu, kami anak-anak mudamu Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau menyembah lebih dalam kepadamu ya Bapa. Kita tetap fokus menyembah, kita tetap fokus menyembah, tetap fokus menyembah. Tuhan, inilah kami anak-anak mudamu. Biarlah kami memiliki cita-cita yang pengharapan hanya di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih buat hidup. Terima kasih buat nafas yang Kau beri. Inilah Tuhan, bahwa tanda kami mengasihi-Mu, dengan kami memuji mempermuliakan-Mu dengan segenap hati, dengan kami menyembah-Mu dengan segenap hati dan jiwa. Mari engkau yang di rumah berdoa, pejamkan matamu, berdoa pada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong. Terima kasih Yesus. Tuhan, Engkau baik. Di sepanjang hidup, dari kecil hingga sekarang, Engkau sungguh baik kepada kami. Kepada kami yang di sini, kepada kami yang di rumah. Terima kasih Tuhan. Syukur. Mari katakan Tuhan baik, Tuhan baik. Katakan Tuhan baik, terus katakan Tuhan baik. Tuhan Kau sungguh baik, Tuhan Kau sungguh baik, Kau sungguh baik Tuhan. Yes, yes. Nggak usah malu, kamu berada di rumah sendiri, nggak usah malu. Katakan Tuhan baik. Terus ucapkan bahwa Tuhan baik. Semua hal Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Syukur. Syanara lama syikina. Syanara lama syikina. Lepaskan, puaskan, bebaskan kami Tuhan. Syukur Yesus. Oh Yesus. Syukur, syakar lamas. Syakar lamas. Mengiringmu segenap hidupku masuk dalam, katakan dengan pelan, rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu ku serahkan padamu. Harapanku
hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk bermulia. Sekali lagi mengiringmu, oh mengiringmu seumur hidup. Yes, yes, penuhi kami masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu ku serahkan padamu. Harapan hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Oh, mari yang di rumah berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan bersorak-sorai memuji Engkau. Biarlah kami memiliki hati yang sukacita untuk mempermuliakan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Yes, saya sapa lagi everybody semuanya. Mari kita memuji Tuhan. Kamu yang mau loncat-loncat silahkan. Kalau Kak Tony di sini enak ini bisa loncat-loncat loh. Luas. Yang di rumah mau loncat-loncat silahkan. Pokoknya asal jangan satu ya. Tidur. Jangan tidur. Di sini Kak Tony loncat-loncat kamu tidur. Wah, karena kita menghargai Tuhan. Oke, let's go. Woo! Yes. Terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, yeah, come on. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, semua katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari, yes, semuanya. Oh, ajak Kau Tuhan, yes, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, yang berkuasa. Semuanya katakan Yesus Kaulah Raja mulia. Jump, woo, let's go. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Oh, segenap jiwa dan pengharapan serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atas. Come on sing. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Woo! Ajaib, oh ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber semuanya layak berkuasa.
Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Luar biasa. Silakan duduk, mungkin tadi yang berdiri. Mungkin tadi ada yang berdiri, silakan duduk. Kak Tony sampai nafasnya sampai habis ya. Kita memuji Tuhan, rasakan dan nikmati kalau kita benar-benar cinta Tuhan. Kita enggak usah malu kalau memuji Tuhan dilihat, aduh mama saya melihat nih, malu nih. Aduh, papaku. Oh, biasanya kalau anak gaul panggil, aduh bokapku lihat nih, malu dong. Gue kan biasanya jaim gitu. Enggak usah jaim kalau untuk Tuhan. Karena yang melihat hati kita adalah Tuhan. Oke? Mari kita akan lebih dalam untuk mendengarkan firman Tuhan. Syukur. Syukur. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau Tuhan hadir di sini, juga Tuhan hadir di tempatmu. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Percayalah bahwa Tuhan baik, selalu membawa kemenangan. Ku menyembah, semuanya nyanyikan. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Hanya dalam hadirat
rasakan, nikmati. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakinlah Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan, yakin Kau hadir di sini. Amin, haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kesembuhan terjadi di kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan akan terjadi sebentar lagi. Kelepasan akan terjadi sebentar lagi Tuhan. Dengan firman-Mu Kau melepaskan. Dengan firman-Mu Kau memuaskan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Oh Yesus, ku bersyukur. Engkau baik Tuhan. Yesus, katakan, panggil namanya Yesus. Panggil dalam hatimu Yesus. Yes, yes. Let's panggil namanya Yesus. Panggil lagi namanya. Oh Yesus, kami mencintaimu Yesus. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau puaskan anak-anak-Mu yang ada di tempat ini maupun di Zoom. Kami percaya, kami telah membuka hati, kami telah membuka pikiran untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap Tuhan, kami akan sungguh-sungguh mendengarkan. Kami siap Tuhan, kami akan sungguh-sungguh mencermati apa yang akan difirmankan buat saya. Mari Tuhan berfirmanlah atas kami semua, setiap hati, setiap pikiran, supaya kami dapat bertumbuh. Bahkan kami dibebaskan, kami dilepaskan, yang punya sakit penyakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan penuh mujizat. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk menerima firman Tuhan. Tuhan, kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, suara saya terdengar jelas kah?
Oke, selamat malam teman-teman. Suara saya bisa terdengar tidak ya? Teman-teman mungkin boleh dibantu. Saya pengen lihat wajahnya. Yuk, boleh on cam ya. Halo, thank you. Ada Reva, Nita, ada Matthew, ada Kalista. Ya, Halo. shalom, shalom. Selamat malam. Suara saya cukup jelas, terdengarkah teman-teman? Cukup ya. Oke, yuk yang lain yuk. Saya pengen lihat wajahnya. Boleh ya? Oke. Untuk screen nanti dari Fullmat ya? Oke, ya. Oke. Ya, thank you. Nah, oke, teman-teman, selamat malam. Saya dengan Kak Linda ya, saya Kak Linda. Saya dapat tugas hari ini ya untuk sharing sama teman-teman di sini. Ya, thank you yang sudah join. Semoga saya bisa menjadi Tuhan pakai untuk bisa memberkati teman-teman ya. Hari ini saya tadi siang lihat ini teman-teman, lihat invitation-nya apa itu undangannya DNA hari ini ya. Saya kaget gitu. Kenapa kaget? Saya berasa kayak chef loh. Ya, teman-teman nggak tahu. Tadi saya lihat nggak? Ya, ternyata foto saya yang dipakai adalah foto bawa cake gitu ya. Saya dapat itu saya kaget loh. Ini aku nih harusnya sharing apa ini bikin kue gitu ya. Saya nggak bisa bikin kue ya. Ya, tapi ternyata itu adalah foto saya yang dicopot dari Instagram rupanya. Ya, nggak apa-apa. Ya, untung yang diambil yang bagus kok ya. Ya, thank you. Hari ini saya mau share teman-teman. Teman-teman boleh nanti sambil aktif di kolom chat ya. Boleh aktif di kolom chat ketika saya minta untuk bisa chat ya teman-teman. Ya, walaupun beberapa nggak on cam, ya nanti bisa untuk di chat ketika saya minta menuliskan sesuatu ya. Oke, malam ini saya kasih judul firman hari ini adalah komen, like, share, and subscribe. Nah, apa itu? Pasti kalian udah nggak asing ya. Pasti kalian sering sekali ngomong ini, apalagi yang ngevlog gitu ya. Komen, like, share, and subscribe ya. Nah, ini yang saya pakai malam ini. Kenapa kok begini gitu ya? Karena ya ini kata-kata yang sungguh bagus loh sebenarnya teman-teman ya. Dan supaya kedepannya itu tetap ingat gitu ya. Nah, hari ini saya mau mulai dengan sebuah pertanyaan. Nanti tolong direspon ya. Kalau misalnya saya minta teman-teman untuk chat ya. Nah, apa sih komen, like, share, and subscribe ini? Nanti saya bisa share. Next slide, boleh Kak? Next. Oke, yuk. Ini saya minta teman-teman bisa tulis di kolom chat ya. Tuliskan nama seseorang yang kamu kenal ya, yang Anda kenal ya, yang menurutmu adalah seseorang yang sangat menyenangkan buat Anda dalam arti jangan, yang berikutnya jangan. Ya, thank you. Ya, menyenangkan dalam arti ya, misalnya Anda lagi sedih, tahu-tahu dia muncul, waduh kok jadi gembira, jadi ceria, jadi apa gitu ya, menyenangkan pokoknya ya. Tulis yuk namanya di chat. Ini boleh bisa chat kan, nggak di lock kan ya. Teman-teman yuk chat yuk. Oke, yuk. Saya minta nama-namanya aja. Siapapun, Sulastri, ya, teman yang Anda kenal, ya, teman Anda, belum ada loh ini, Jenny, siapa lagi? Nggak tahu Jenny ada di sini nggak? Menyenangkan ya, Jenny. Jenny-nya ada di Pasirian, Celinda. Ya, oh Jenny ya. Oke, siapa lagi? Oh berarti nggak ada di sini mungkin. Ayo type yuk. Mungkin bisa ada Felix, Angel, Aileen, siapa lagi nih? Rahel. Yuk, siapa lagi? Kita nggak selesai loh ini.
Ada lagi? Debrina, Desi Sari, Gavin, yuk. Boleh dibantu respon ya. Roy, thank you. Ada lagi? Tulis nama aja, nggak usah nama kalian sendiri, nggak apa-apa. Nama orang lain. Luna. Thank you buat yang sudah respon. Saya sendiri. Oh, baiklah. Ya, kayaknya kamu orang yang menyenangkan ya. Saya sendiri. Itu namanya orang apa? Matthew maksudnya ya. Berikutnya. Iya. Oke. Ini kalau yang nomor 1 saya belum dapat banyak nama nih. Saya nggak bisa lanjut ke yang kedua loh ya. Aku. Oh, wah ternyata di DNA ini banyak anak-anak menyenangkan ya. Ada lagi? Sampai 10 ya, saya hitung ya. Masukkan nama dong. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah cukup deh. Thank you buat yang udah respon. Nah, sekarang saya nggak tahu yang lainnya ini kemana ya berarti. Ya, berikutnya, nomor 2, lanjutkan klik Kak. Menurut pendapatmu, bagaimana kamu dikenal orang di sekelilingmu? Orang seperti apakah kamu? Yuk respon lagi yuk, chat lagi yuk. Kalau saya ya, nomor 1, saya jawab, saya punya seorang teman. Saya punya seorang teman namanya Monica, itu di Bali. Teman saya dulu satu kuliah sama saya, itu menyenangkan sekali orangnya ya. Jadi ceria, rame gitu ya. Nah, sana nomor 2, yuk kita jawab ya. Sambil chat ya. Menurut pendapatmu, bagaimana kamu dikenal oleh orang di sekelilingmu? Orang seperti apakah kamu? Ya, maksud saya itu adalah dari sudut pandang kita, ya. Menurut kalian, orang-orang di sekeliling kita, entah teman, entah saudara, itu menilai kita ini seperti apa sih? Boleh dijawab ya. Menyenangkan juga, perhatian banget. Oh, perhatian banget ya. Aduh, senangnya. Mungkin cerewet, heboh, rame, rewel, bawel, suka malak, apalagi ngomong nggak berhenti, apalagi apapun deh. Ayo tulis lagi yuk. Perhatian banget, berisik, nggak bisa diam, sabar, ceria. Oke. Ya, menilai diri sendiri ya dari sudut pandang orang lain ya. Kita pasti dikasih masukan sama orang. Oh, kamu ini kalau dia dengar namanya Linda udah pasti kayak begini orangnya gitu ya. Lembut, nggak ada yang lembut. Pendiam, jutek, receh. Oh, oke. Pendiam, jutek, receh. Oh, ada juga yang jutek dan receh. Heboh, rame, suaranya banter. Oh, mau melakukan sesuatu tapi nggak tahu apa. Saya ulangi, mau melakukan sesuatu tapi gak tahu. Oh, GJ, ini semacam GJ gitulah ya. Gak tahu mau apa. GJ, suka nasehatin terlalu lama. Ayo, siapa yang kamu sering nasehatin? Ayo. Boleh DM, boleh direct message, boleh. Ada yang GJ, ada yang rame, ada yang suaranya kenceng, ada yang nggak bisa diem itu ngomong atau gerak ya maksudnya ya, umek gitu ya. Ada yang pendiam, jutek. Nah ya, oke, thank you for the response ya. Suka memberi, rame, suka ceramah. Oke, siapa yang pernah diceramain? Iya, gerak plus ngomong Kak. Oke ya, wah, luar biasa. Ini semoga bisa segera onsite ya, biar semua yang gerak dan ngomong ini tersalurkan gitu ya. Oke, thank you buat responnya. Ya, udah saya tutup dah responnya ya. Thank you. Nah, ini kenapa sih kok Kalinda nanya begini ya? Kalinda ini inget seorang tokoh Alkitab yang buat saya benar-benar ini anak muda yang luar biasa. Hidupnya dia punya kualitas dan punya nilai hidup yang luar biasa. Ya, selagi saya Firman, Anda kalau mau sambil chat saya, maksudnya chat di sini sesuatu untuk kita bisa
diskusikan atau merespon sesuatu silakan ya. Nah, itu saya sangat terinspirasi atau benar-benar terberkati dengan sikap hidup seseorang yang ada di Alkitab ini ya. Saya sehingga sampai saya bisa kasih judul khotbah itu like, share, komen ya gitu ya. Karena kenapa? Ternyata yang kalau kita biasanya di YouTube itu yang kita sering like, kita sering subscribe, kita sering unlike kadang ya, kita sering komen ya. Itu ternyata sebenarnya di kehidupan real itu, di kehidupan nyata itu seperti hidup kita sendiri gitu ya. Nah, artinya adalah orang itu bisa like kita loh. Orang juga bisa nge-unlike. Orang bisa komen sama kita. Komennya ya macam-macam, betul ya? Komennya bisa yang baik, bisa yang menyakitkan, bisa yang membangun, itu macam-macam. Bisa yang geje, ya kan? Mereka juga bisa share. Apa yang di-share? Hidup kita di-share ke orang lain. Entah itu yang baik atau yang buruk, gitu kan? Ini loh, aku punya teman Linda ini loh, wah gini orangnya itu. Kayak gitu ya. Nah, itu di-share ke orang lain, sadar ataupun tidak ya. Dan Anda pun pasti juga suka nge-share, ya kan? Nah, dan berikutnya adalah suka subscribe. Apa yang seseorang yang kita mungkin kita kagumi gitu ya. Itu kita bisa follow ya, following terus lihat updates-nya dia. Nah, seperti itu. Apa yang dilakukan. Nah, itu seperti hidup kita gitu ya. Coba next slide. Nah, saya ambil dari Mazmur 119 ayat 9. Itu sudah tertulis di situ ya. Saya boleh dibantu baca ya. Satu orang tak tunjuk loh ini soalnya nggak ini saya nggak lihat wajahnya jadi tak tunjuk sembarangan loh ya. Sebentar. Saya boleh dibantu Mikael untuk bisa baca ayatnya. Mazmur 119 ayat 9. Yuk. Mikael Geren. Halo? Ada. Oke, saya minta tolong Matthew. Boleh Matthew, grade 7. Thank you ya. Bisa unmute. Baca aja ayatnya. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Oke, thank you Matthew. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Bersih ya. Itu saya taruh gambar air di situ. Kalau Anda minum, Anda pasti mau air yang bersih, ya kan? Nah, yang bersih itu yang kayak gimana sih? Bahasa Indonesia itu enggak dalam hal ini nggak sejelas bahasa Inggris menjelaskan ya, karena mungkin kalau bersih ya bersih itu yang kayak gimana gitu kan. Rumah nggak ada isinya juga bersih ya kan. Rumah nggak ada debunya juga disebut bersih walaupun banyak barangnya. Nah, tapi bersih yang di sini adalah setelah saya cek dalam versi lain dari Alkitab itu adalah pure ya, artinya murni kan. Makanya saya kasih air di situ. Anda kalau minum air aja, kalau di Indonesia kita minum air keran aja, kita nggak menganggap itu bersih. Padahal walaupun warnanya transparan, betul ya. Kenapa? Karena air ini kita nggak anggap, itu kita masih ada bakteri-bakteri yang nggak terlihat, betul ya, yang kita nggak lihat, yang bisa bikin kita sakit. Sehingga air ini harus melewati steril, baru kita anggap itu bersih. Nah, itulah yang namanya pure. Kita yang murni, loh, dibahasakannya murni. Yang kita minum adalah air yang murni. Nah, seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Berarti seorang muda, siapa kan seorang muda? Ayo yang di sini yang masih muda, angkat tangan. Ya raise hand ya. Yang masih muda, saya masih muda. Ya, saya menolak tua. Ya, masih muda di sini ya. Nah, dengan apa seorang mempertahankan kelakuannya bersih? Ya, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kalian adalah anak-anak muda yang kenal Tuhan, yang kenal firman, yang cuman memang sulitnya adalah
ketika kita harus mempertahankan kelakuan bersih. Sulitnya adalah ketika itu harus menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa yang terjadi sekeliling kita itu seringkali nggak sesuai sama harapan. Next slide, coba lihat nih. Yuk, coba tebak siapakah tokoh Alkitab ini? Boleh chat, boleh open mic. Cepat, ayo sebentar saja. Cepat, jawab. Boleh chat, boleh open mic. Cepat, siapa ini? Yang muda. Oke, thank you Yusuf. Ya, ada yang respon loh. Thank you Yusuf ya. Tahu pasti dari bajunya ya kan? Nah, itulah tokoh Alkitab Yusuf ya. Yusuf yang punya saudara banyak gitu ya. Nah, saya tertariklah sekali dengan tokoh ini gitu ya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang berhasil mempertahankan kelakuannya bersih. Ya, di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Ya kan? Nah, apa yang dia lakukan saya percaya teman-teman sudah mungkin sering tahu ya. Cuman saya mau ambil sedikit dari sini. Apa sih yang kita bisa pelajari dari Yusuf? Ya, hari ini kita mau belajar 3 hal. Tiga poin besar yang kita bisa pelajari dari Yusuf sebagai anak muda. Yusuf itu adalah tawanan ya. Kemudian dia dijadikan tawanan karena dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Nah, awal mulanya adalah dia adalah anak kesayangan ayahnya. Udah ayahnya anaknya banyak, ya kan? Anaknya 11, ya kan? Yang paling disayang satu lagi ya, entah alasan apa, mungkin karena waktu itu paling kecil gitu ya. Nah, Yusuf ini yang dibuatkan baju indah dan mungkin kalau berantem selalu dibelain ya. Nah, itu menimbulkan ada rasa cemburu dari kakak-kakaknya, sehingga di awal cerita dia dimusuhi sama kakak-kakaknya. Nah, tapi memang benar ayahnya ini nggak salah gitu ya, kalau sayang juga gitu ya wong anaknya ya kan. Nah, di sisi lain Tuhan itu memilih Yusuf sebagai orang pilihannya ya, karena Tuhan pilih Yusuf dan buktinya adalah Yusuf dapat mimpi ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Yusuf? Yang pertama, yuk next slide boleh lagi. Ya, satu. Stop di sini. Stop di sini aja. Nah, hal pertama yang kita bisa pelajari dari Yusuf adalah perkataannya Yusuf. Kenapa perkataannya Yusuf? Ya, apakah yang salah dengan? Apakah ada yang salah sama Yusuf ya? Mungkin sebenarnya enggak ya. Jadi Yusuf ini adalah ketika dia masih muda, dia sangat muda, dia di rumah bapaknya, dia ini pemimpi. Dia dikasih memang khusus ya sama Tuhan, dikasih talents ya, kemampuan, memang bukan kemampuan, dari Tuhan dikasih ya, untuk dia itu dapat mimpi. Sehingga, dan mimpi itu ada artinya, bukan cuma mimpinya kita bunganya tidur, enggak, ini benar-benar sebuah mimpi yang Tuhan punya maksud ke depannya nanti. Nah, tapi ya Yusuf ini karena adik paling kecil, ya paling muda dan paling kurang pengalamannya, udah gitu paling disayang sama bapaknya ya. Saya melihat begini, mungkin ada sedikit hal yang membuat Yusuf itu pada akhirnya dia harus mengalami hal yang mungkin seharusnya dia tidak perlu alami, gitu ya. Begitu dia dapat mimpi, yang dia lakukan apa? Dia cerita sama kakak-kakaknya, gitu ya. Dia cerita sama kakak-kakaknya, dia ngomong, apakah ada yang salah dengan cerita? Tidak. Tapi Alkitab mengatakan bahwa dia menceritakan itu ke semua kakaknya, kemudian yang terakhir tuh bahkan dia menceritakan itu kepada ayahnya, gitu ya. Ayah, dan ada ayahnya, dan dia ceritanya itu ya karena mimpinya tuh hanya sebatas ya nanti ada aku melihat bulir gandum kalian itu menyembah punya bulir gandumku dan sebagainya. Itu kan terus maksudnya apa gitu ya. Nah, di situ saya melihat bahwa Yusuf mungkin sedikit melakukan kesalahan kala itu, yaitu dia ngomongnya, dia ceritakan mimpinya kepada semua orang, bahkan ketika dia sendiri nggak ngerti artinya. Bukan dia nanya untuk dia
dia ngomong bukan untuk menanyakan pendapat, bukan aku kok ngimpi gini maksudnya oh boyo, bukan itu ya, tapi dia menceritakan aja dengan polosnya dan ke semua kakaknya dengan kondisi kakaknya itu jealous atau cemburu sebetulnya sudah sama Yusuf gitu ya. Sehingga dengan perkataannya Yusuf itu sampai semakin dibenci sama kakak-kakaknya. Nah, ini yang kita bisa pelajari ya dari tentang perkataan. Mungkin andai kata Yusuf nggak sebegitunya mengumbar apa yang dia sampaikan, apa yang dia mimpiin, mungkin dia nggak perlu mengalami dibuang di dalam sumur kering begitu ya. Tetap Tuhan bisa pakai cara lain sih. Coba klik berikutnya. Klik. Nah, Amsal 15 ayat 2 berikutnya. Tidak orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Di sini kita belajar untuk kita menjaga perkataan. Perkataan apa sih Kak? Aku nggak ngomong kotor kok Kak. Aku nggak ini enggak mungkin ya. Aku nggak ngomong kotor. Aku nggak melawan orang tua. Aku nggak maki-maki. Aku nggak minta-minta. Mungkin tidak gitu ya. Karena itu memang itu jelas menyakiti. Tapi sometimes kita ini perlu berikutnya klik lagi Kak. Nah, perhatikan siapa lawan bicaramu. Ini yang saya ingin ajarkan untuk anak-anak muda di sini ya. Perhatikan sungguh-sungguh. Ketika Anda berbicara, saya yakin Anda bicara dengan banyak orang, nggak cuma teman-teman sekolah, nggak cuma Anda bicara dengan banyak orang ya. Ada orang dewasa, ada anak, ada sesamamu, teman, ada teman pelayanan, teman, ya macam-macam. Ketika Anda berbicara, Anda mesti perhatikan siapa lawan bicara Anda. Siapa, maksudnya dengan siapa Anda berbicara. Kenapa? Karena engkau nggak bisa, dengan siapa Anda bicara itu yang nggak bisa semuanya Anda sampaikan kepada dia. Gitu ya. Jadi seperti jangan sampai kayak Yusuf itu ya kalau milih 1-2 kakaknya yang mungkin dia percaya untuk dia bisa ceritakan mimpinya. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Kita nggak tahu lawan, apalagi kalau kita nggak kenal baik dengan lawan bicara kita asal ngomong gitu ya. Wah aku mau merencanakan begini atau aku belajar ini terus aku maunya begini, maunya sekolah ini. Nah, lalu Anda nggak bisa ceritakan itu kepada semua yang Anda temui gitu ya. Atau aku mau les ini, mau les itu, ya ceritakan kepada 1-2 orang yang perlu saja. Atau melakukan apapun, Anda harus perhatikan siapa lawan bicara Anda. Kalau dia bisa menolong, bisa membangun, bisa memberi masukan, ya bicara. Tapi pasti ada orang-orang yang selalu ketika Anda ngomong, aku punya ini loh, punya handphone baru loh. Terus kemudian dia apa? Alah, kayak gitu toh. Pasti ada ya. Alah, nggak terima terus. Kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang selalu seperti itu, sebaiknya jangan banyak bicara ya, daripada Anda kena batunya gitu ya. Nah, berikutnya, klik berikutnya. Ucapkan apa yang perlu saja, jangan berlaku. Jadi kita belajar dari Yusuf. Mungkin Yusuf ini kala itu cerita sama kakak-kakaknya gitu ya, sambil agak bangga lah ya. Bangga walaupun itu cuma mimpi, karena dalam kenyataan dia nggak pernah dihormati kakak-kakaknya. Dalam mimpi dia bangga, dia cerita gitu ya. Nah, itu mencelakakan dirinya sendiri. Jadi saya berdoa supaya apa yang saya sampaikan hari ini itu Tuhan taruh hikmat buat setiap teman-teman di sini ya. Jadi sehingga saya nggak tahu case by case-nya yang kalian alami, tapi mulai sekarang kita mau jaga perkataan. Kepada siapa Anda harus kasih tahu rahasia, pada siapa Anda harus bicarakan, minta dukungan untuk misalnya kalian punya masalah di keluarga. Nggak semua harus kalian ceritakan kepada teman-temanmu semua ya. Pilih 1-2 orang yang memang bisa membangun, bisa menolong, bisa mendoakanmu. Lakukan seperti itu ya. Nah, itu hal pertama yang kita mau pelajari dari Yusuf. Jadi kita mau jaga perkataan kita ya, supaya kita nggak jadi kayak orang bodoh. Berikutnya, hal kedua adalah, nah ini juga nggak kalah penting ya. Ketika Yusuf itu, stop sampai di situ saja dulu. Ketika Yusuf itu dia sudah dibuang, kemudian dia dibeli ya. Dia dibeli oleh Potifar gitu ya.
Jadi dia ini dibuang ke sumur lalu diambil sama orang Ismail. Nah, lalu sama si Ismail ini dijual ke Mesir, gitu ya. Nah, dijual sebagai budak. Bayangkan budak. Kalau Anda tahu budak, budak itu adalah orang yang manusia tapi yang boleh diperlakukan secara tidak manusiawi, gitu ya. Jadi budak itu boleh disuruh kerja, nggak dibayar, nggak dikasih makan, terserah tuannya, gitu ya. Sungguh mengenaskan ya, nasib budak itu mengenaskan sekali. Nah, Yusuf ini dia dijual kepada orang Mesir sebagai apa? Bukan sebagai anak angkat ya, sebagai budak. Anda bayangkan? Nah, kemudian dibelilah oleh si Potifar. Potifar ini siapa? Potifar itu adalah pegawai istana raja dan dia adalah kepala pengawal raja. Jadi kalau sekarang itu mungkin kepala pas pampres ya, tahu pas pampres? Pasukan pengawal presiden, misal mungkin gitu ya. Nah, ini orang penting ini ya kan. Itu lalu dijadikan apa? Dijadikan budak gitu kan. Budak kerjanya ngapain? Ya harus mau ngapain aja yang disuruh tuannya. Ya dalam hal ini Yusuf itu disuruh jadi pembantu, jadi budak ya, bersih-bersih rumah, yang ngurusi ternak mungkin, yang ngurusi sembarang kalir ya. Nah, Alkitab mencatat bahwa saya bacakan ya. Di Kejadian 39 mulai ayat 1, adapun Yusuf ayat 1, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun kepala pegawai raja memberi dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Jadi dia setelah dilihat sama si Potifar bekerja, dikasih tanggung jawab beres, tanggung jawab bagus semua. Maka dia pun juga akhirnya tinggal di tempat Potifar, ya. Dan dia diberi tanggung jawab. Saya yakin di ayat 3 dan 4 berkata, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Ya, nah dan seterusnya. Itu berkata bahwa saya yakin pertama kali Yusuf diambil dari orang Ismail, Yusuf nggak langsung dikasih kuasa satu rumah. Saya bayangkan satu rumah itu semuanya benar-benar ya, ada barang hilang nggak hilang gitu, pokoknya pasrah gitu ya. Nah, dan ini nggak langsung, itu berarti butuh waktu yang lama. Nah, Yusuf itu disertai Tuhan, saya rasa nggak hanya karena Tuhan cinta sama dia, tapi Tuhan sayang, Tuhan cinta, Tuhan punya rencana buat Yusuf. Tapi tetap karena Yusuf itu orangnya adalah orang yang melakukan hal kecil. Hal kecil itu dilakukan dengan setia dan bertanggung jawab. Ingat ya, hal kecil. Ya, coba klik berikutnya. Apa sih hal kecil itu, Kak? Gitu ya. Kolose 3 ayat 23 berkata bahwa apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia ya. Seperti untuk Tuhan dengan segenap hatimu. Dan saya yakin ini yang dilakukan oleh Yusuf. Segala sesuatu, apapun tuh nggak bilang tanggung jawab yang besar. Apapun itu nggak bilang cuman yang hal-hal yang gede aja, tapi hal-hal yang kecil. Kerjakan dengan segenap hatimu. Nah, apa sih hal kecil itu? Ya, ketika Anda melakukan hal kecil dengan setia dan bertanggung jawab, saya yakin Tuhan itu menyertai kok. Ya, Tuhan itu menyertai. Next slide. Satu aja. Ya, thank you. Hal kecil yang pertama ini gambar apa? Iya, itu rumah. Saya pura-pura dengar ada yang ngomong rumah gitu lah ya. Itu bukan rumah saya ya, teman-teman ya. Bukan rumah saya itu yang pasti. Nah, satu rumah ya. Apa sih Kak? Hal kecil itu apa sih Kak gitu ya? Apa sih setia dengan hal kecil itu apa maksudnya? Artinya adalah ketika kita dapat tanggung jawab yang kecil, itu jangan ngomel. Padahal kita bisa melakukan yang lebih besar dari itu. Ya. Nah, be a gold even if you are in the trash bin. Ya, nanti
saya jelaskan tentang itu maksudnya apa. Di rumah contohnya, apa hal kecil apa yang kita bisa kerjakan. Satu menurut saya, ketika Anda di rumah, jangan malas. Ya, jangan malas. Karena ketika Anda malas, kita ini mewakili Tuhan. Hidup kita ini bakal di-like, di-komen, di-share, di-subscribe sama siapapun yang lihat kita. Siapapun ya, nggak cuman followernya kalian aja, enggak ya. Tapi semua itu, yaitu teman, guru, orang tua kita, saudara, itu lihat kita gitu. Nah, disitulah kita harus menunjukkan bahwa kita ini orang yang setia dalam perkara kecil. Kenapa? Karena Tuhan akan memberikan perkara yang besar untuk kita kerjakan nantinya. Nah, di rumah jangan malas ya. Jadilah berkat buat orang-orang di sekelilingmu. Bahkan kalau kalian punya mbak, punya pembantu atau punya sopir di rumah, jadilah berkat buat mereka. Saya kasih kesaksian sedikit tentang tahun sebelum pandemi, ya, pandemi itu 2020, berarti ini sekitar akhir-akhir 2019. Suami saya ini punya seorang teman gitu ya, seorang teman yang beberapa tahun kami kenal gitu ya. Itu yang kami kenal hanya si yang pria, jadi si temannya suami saya ini. Nah, kami kenal dalam pelayanan, kemudian kami tidak sering ketemu karena dia di luar kota. Nah, suatu kali suami saya kerja keluar kota karena memang pekerjaannya harus keliling kala itu. Dia sedang ke Jakarta. Nah, teman kami ini mau datang ke Surabaya, gitu kan. Nah, tapi mereka kalau mau menginap di Surabaya, mereka punya budget atau biaya yang pas-pasan gitu ya. Kemudian dengan kebaikan hatinya suami saya menawarkan, ayo nginep di rumahku aja. Tapi karena dia datang satu keluarga berlima kalau itu ya, dia datang satu keluarga, dia membawa istrinya, membawa 3 anak laki-lakinya. Nah, nginep di rumahku aja begitu. Tapi kala itu aku keluar kota, jadi kamu nanti ada di rumah, kalian ada istri saya, suami saya bilang begitu. Nah, terus saya bilang gini sama suami saya, wah aku nggak kenal sama istrinya sama anak-anaknya, ya nanti kenalan sekalian. Oke, ya akhirnya kami membuka rumah kami untuk mereka bisa tinggal di rumah kami. Saya nggak nyangka ya, saya nggak kenal anak-anaknya 3 ini, saya nggak kenal, istrinya saya nggak kenal, suaminya juga saya kenal ya, cuman nggak dekat, hanya kenal begitu saja. Nah, tapi kami menerima mereka di rumah, gitu ya. Saya nggak nyangka, gitu ya. Malam itu mereka sampai di rumah kami, terus semua AC nyala, semua pemanas air pun yang listrik nyala, sehingga yang terjadi adalah tiba-tiba listrik di tempat kami tidak kuat, jebret, gitu ya, listrik mati. Waduh, ini namanya konslet, gitu ya, listriknya nggak kuat nih, gitu ya. Saya yang tidak biasa mengurus perlistrikan sempat kaget dan aduh diapain ya gitu ya. Nah, puji Tuhan langsung satu dari anak mereka ini yang paling besar ya, kala itu usianya 20 tahun. Ya, yang paling besar cowok dengan sigapnya langsung mencari panel listrik di rumah kami, yang mana saya sendiri jarang menyentuhnya gitu ya. Langsung dia gercep banget, gerak cepat ya, dia cari nyala, nyala. Terima kasih ya, saya begitu. Nggak lama coba nyalakan AC dan air panas yang lagi, jebret, mati lagi. Waduh, saya bingung lagi. Dia lari lagi, dia nyalakan. Oh, sudah aman tante, ngomong gitu. Oke. Kemudian saya melihat dari situ, saya nggak nyangka ada hal kecil yang dia lakukan, tapi buat saya itu menggores di hati saya. Karena saya langsung, hebatnya ini tamu, tapi kamu bisa berlaku se-sweet itu ya, gitu ya, sehingga saya terkesima. Kemudian belum anak yang lain-lainnya lagi, ini cowok loh ya. Cowoknya waktu itu anaknya umur 20, 15 dan 10 tahun kala itu, seusia anak saya yang kecil kala itu. Nah, anaknya yang kecil pun begitu. Di rumah kami banyak buku, dia baca buahnya, dia bongkar. Habis gitu saya masuk ruangan itu rapi. Dia bisa kembalikan semua. Itu menurut saya hal kecil yang memberkati saya. Nah, disinilah kita itu punya tanggung jawab di rumah. Kalau ketika kita di tempat orang pun kita bisa melakukan itu ya, Dan hari ini saya adalah orang yang nge-like keluarga mereka.
saya adalah orang yang I share ya. Saya menceritakan kan, saya share tentang kehidupan mereka yang begitu memberkati dan memberkati orang lain lagi. Saya kasih komen yang bagus tentang keluarga mereka dan saya subscribe mereka ya, dalam arti saya ikuti kehidupan mereka yang memang menjadi berkat buat saya. Nah, itulah hidup kita itu mesti kayak gitu. Hal kecil di rumah, kalau Anda harus bantu bersih-bersih, kerjakan dengan segenap hati. Ya, kalau ada barang yang kalian yang geletaan, ya bereskan. Kita mau latih gitu ya, semua belajar. Next, berikutnya di rumah, apalagi jadi berkat juga buat pembantu ya. Kalau punya pembantu, punya driver. Beberapa hari yang lalu, puji Tuhan, saya punya Mbak Warnen. Warnen tahu nggak Warnen? Warnen itu Mbak paruh waktu yang datang pagi beberapa jam terus pulang gitu ya. Berapa kali dia naik sepeda setiap ke rumah saya, tapi sepedanya berapa kali rantai lepas dan tidak ada rem dan dia kondisi hamil. Wah, ini terus saya ketika membelikan sepeda untuk anak kami, saya lihat sebuah sepeda dan saya kami memutuskan untuk membelikan sepeda, walaupun sepeda bekas, ini bekas ya. Untuk anak saya juga saya berikan bekas ya, tapi masih oke lah. Saya berikan sepeda bekas untuk mbak saya. Saya memberi bukan karena saya kelebihan uang, juga enggak. Tapi karena memang ada, saya mau bagi buat pembantu saya. Bukan karena dia layak menerima itu atau apa, enggak, tapi karena memang saya mau menunjukkan saya mengasihi dia dan saya mau, ini yang bisa saya, hal kecil ini yang bisa saya lakukan untuk support hidup dia, gitu ya. Next, itu adalah gambar di sekolah ya. Mungkin teman-teman masih sekolah ini, teman-teman bisa lakukan, bisa jadi berkat ya. Tetap harus jadi berkat dalam hal kecil. Apa hal kecil apa yang paling gampang yang kalian bisa lakukan adalah, satu, taati peraturan. Taati peraturan di sekolah. Taati peraturan yang dibuat oleh guru. Taati peraturan yang memang sudah ditetapkan bersama-sama di dalam kelas. Kerjakan. Kalau memang ada tugas, ada tanggung jawab, selesaikan dengan baik, ya kan? Nah, itulah yang membuat Anda berbeda. Itu yang membuat Anda itu menjadi kesaksian yang bisa di-like sama gurumu, yang bisa di-like sama teman-temanmu, dan mereka bisa lihat kamu tuh lain, bisa di-share nanti kisah hidupmu ke orang lain. Kalau memang gurumu itu minta kerjakan ini ketika Zoom, misalnya masih sekolah ini ya, online ya kayaknya ya. Ketika Zoom Anda harus ready dengan semuanya, jangan sambil tidur, on cam, ya kerjakan. Taati peraturan adalah hal kecil yang Anda bisa kerjakan. Kemudian tolong mereka, tolong teman-temanmu yang memang membutuhkan bantuanmu ya, kecuali ketika ujian ya. Next. Ayo di mana ini, ayo. Di mana ya? Ya, nggak tahu mau dicewer nanti ya. Oke, ya. Ini untuk di gereja. Ya, setiap kita ada di gereja, kadang itu kita dipercayakan hal kecil ya. Aku bisa main drum, jago loh Kak. Tapi loh, aku cuma dijadikan pemain cadangan. Padahal aku bisa lebih hebat dari yang biasa dijadwal. Aku lebih keren mainnya. Ketika kita ini anak-anak itu mikir kayak gitu, ya percayalah, itu artinya hati kita lagi nggak siap. Dan di situ lebih baik jangan dulu, gitu ya. Tapi justru ketika Anda, nggak apa-apa, walaupun ini aku cadangan, aku siap kok, aku nggak apa-apa dan aku mau melakukan itu dengan segenap hati, maka Tuhan itu akan percayakan hal-hal yang nantinya Anda dipersiapkan untuk jadi dapatkan tanggung jawab yang lebih besar, gitu ya, untuk jadi berkat lebih banyak lagi. Ketika saya ngajar sekolah minggu, ketika itu usia 14 tahun ya, sampai dengan saya ngajar di gereja itu kira-kira usia berapa ya, 25 mungkin ya, 24, 25. Nah, kemudian itu sekalipun saya ngajar sudah sekian tahun, ya tetap loh teman-teman, kita ini harus mau toto-toto sandal, ya. Notoi sandal tuh anak-anak kecil tuh kalau sekolah minggu, ya disuruh noto, ya berantakan terus. Tapi ya tugas kita menata sandal dengan sukacita, ya. Karena di situ ya sambil nata sandal nanti ya sebagai penadah sampah gitu kan, ya enggak apa-apa gitu ya. Disitulah kita tuh belajar setia hal-hal kecil.
Amin. Mau? Jadi jangan gondokan. Apalagi nanti kalau kegesek temennya, oh ini apa namanya jadwal aku nggak dikasih tugas sing kelihatan keren di panggung. Enggak perlu ya. Nggak apa-apa. Kamu dikasih tugas apapun, lakukan dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh. Ya, absen, ngecek list yang datang hari ini siapa, lakukan dengan sungguh-sungguh karena itu sebuah persembahan bagi Tuhan. Ya, next, saya ngebut ya. Nah, ini ada nggak di Lumajang? Ayo, sengaja tak iming-imingi. Nah, ya. Berikutnya adalah ini mewakili tempat umum, ya, public place, lah, public places. Seringkali kita itu di tempat umum karena merasa itu tempat umum, bukan rumahnya kita, bukan tempatnya kita itu terserah gue dong, gitu ya. Kita itu santai, kita itu pokoknya ya ada petugasnya aja kok, gitu ya. Nah, saya dan kami sekeluarga, kami membiasakan ketika kami makan di tempat umum, contohnya ya. Tempat umum tuh nggak cuma restoran teman-teman, ya macam-macam. Ada nanti ke klinik, ke dokter, kemana ya, pokoknya tempat umum, di mall lah, di mana. Nah, kami membiasakan ketika kami makan di tempat umum ya, misalnya tempatnya seperti itu, fast food seperti itu, kan biasanya dapat nampan kan, nah dapat nampan untuk meletakkan makanan kita. Kalau Anda selesai makan, diapain nampannya? Jadi tinggal di situ kan, pokoknya aku kan sudah bayar tadi ya, situ tinggal di sana. Kalau makan model di tempat fast food seperti itu, kami membiasakan untuk kami yang buang sisa-sisa apa itu, kotoran ayam yang kita krokoti gitu ya, sisa-sisa makanan atau sisa-sisa sampah itu kami buang sendiri kan. Di situ kan ada ininya kan, ada tempat sampahnya gede itu. Nah, saya bawa sama nampannya, lalu saya taruh nampan itu kembalikan di atasnya. Supaya apa? Ya supaya saya enggak merepotkan mbak yang ada di situ gitu. Ya mungkin ini terkesan konyol ya, lo kan sudah bayar tax service-nya, servis pajaknya itu, ya nggak apa-apa, tapi saya mau menunjukkan bahwa itu berbeda. Karena itu terjadi ya, ketika beberapa bulan yang lalu kami makan ke ya fast food seperti itu, kami harus berhenti, kami harus makan. Saya bersama dengan anak-anak, lalu di situ ada beberapa meja lain tuh terisi begitu. Nah, ketika kami makan, ya, kami lihat orang lain makan, beberapa ya selesai makan ditinggal. Tapi di keluarga kami membiasakan kalau model yang seperti ini, itu kita fast food seperti ini, kita bisa buang sendiri sampahnya ketika kita mau cuci tangan. Anda tahu, bahkan saya meminta anak saya ambil bekas sampahnya sendiri, dia buang sendiri, dia bawa nampannya sendiri, saya bawa nampan saya sendiri, saya buang kotoran, saya balikin nampan. Ternyata ada orang-orang di situ sekeliling kami yang melihat itu loh saat itu. Mereka melihat dan kami masih sudah selesai membuang kotoran kulit bungkus-bungkusnya itu, kami masih makan es krim gitu ya di situ. Nah, saya lihat orang yang lain yang di sisi-sisi meja lainnya itu mereka berdiri dan ikut membuang bekas-bekas sampahnya mereka itu dengan mereka nggak tinggal di situ. Beberapa orang melakukan itu, terus dia begitu, terus dia dilihat lagi sama orang lain. Nah, orang lain itu melakukan hal yang sama. Jadi you know what, itulah yang dinamakan dengan di-share. Kamu share hidupmu, kamu share sikap hidupmu. Ya kalau cuman itu di restoran besar, kami nggak mau ke dapur lah ya. Kalau itu restoran maksudnya benar-benar ya bukan fast food begini, kami cuman tumpuk. Jadi kan biasanya kan misalnya orang 5 makan, piringnya, mangkoknya semua kejajaran. Itu kami cuma tumpuk di tengah biar orangnya mudah. Itu hal kecil yang kita bisa kerjakan. Ya, saya percaya Tuhan akan bukakan lagi dan Tuhan akan kasih. Berikutnya, nah ini, apa ini? Maksudnya ini adalah di komunitas, di community, dimanapun Anda berada. Ya, artinya apa? Hubungan sama teman, hubungan sama saudara, hubungan sama keluarga. Jangan sampai anak-anak di sini tak kasih tahu ya. Jangan sampai walaupun usiamu muda, jadilah anak-anak muda yang seperti Yusuf yang menjadi berkat lewat hidupnya. Ya, Yusuf tuh jadi berkat loh buat bosnya yang dia nggak kenal sebelumnya ya. Ya.
Kenapa? Karena dari situ terpancar kehidupan, karena dari situ terlihat siapa yang tinggal di dalam kita. Dari situ terlihat kita ini egois apa enggak. Kelihatan Kristus itu kayak apa, itu kelihatan dari hidup kita. Ya, nggak usah khotbah, ya, lewat actionnya kita. Ketika Anda ketemu dengan orang lain gitu ya, ketemu dengan teman misalnya kayak begitu. Nah, jadilah teman yang tulus, jadilah teman yang memang kamu mau menolong, tolong dengan tulus, bukan karena dia orang kaya atau orang mampu terus dia Anda berharap sesuatu nantinya, itu enggak tulus namanya. Jadilah, jangan jadi orang yang aji mumpung. You know aji mumpung? Ya, ini bahasa yang menurut saya kuat banget ya, bahasa aji mumpung itu adalah ketika misalnya nih ya, Anda boleh ngambil makanan yang dihidangkan ini, terserah ya, makan, Anda boleh for free ya, Anda makan gratis, terus Anda ambil itu, mumpung ambil sih banyak, bisa masuk ke semua, yang lain nggak usah kebagian, ya. Mungkin buat kita tuh kelihatannya, enak kan ya, kan aku kan supaya nggak, aku bawa pulang supaya aku puas gitu ya, aku puas makan lah habis-habisin. Tapi tahukah sikap itu tuh nggak jadi berkat. Sikap seperti itu menurut saya nggak benar gitu ya. Jadi kita tetap harus pikirin orang, ambil secukupnya gitu ya. Dan itu yang banyak orang itu masih susah lakukan, bahkan anak Tuhan banyak ya, di gereja banyak. Jadi jangan aji mumpung ditraktir teman, suruh milih sama orang tante kah, sama siapa, ditraktir nih, pilih sama teman atau traktir, cari yang mahal, cari yang sengaja, ini aku nggak pernah makan ini, terus ini harganya aku biasanya kalau beli sendiri aku nggak bisa, jadi aku tak sengaja itu aji mumpung teman-teman, dan itu nggak jadi berkat. Ya, nanti orang lain kali ngajak kamu, aduh malas ngajak dia, orangnya aji mumpung gitu ya. Pakai standar ya, kalau Anda ditraktir, lihat minumnya apa, temenmu yang punya dulu minumnya apa. Kalau dia minumnya cuman es teh, masa kita mau minum jus alpukat ya kan, yang mahal, lebih mahal, nggak usah ikuti dia ya, atau kecuali dia sudah menaruh, ayo kamu sudah tak pesankan alpukat, ya beda cerita gitu ya. Jadi jangan ngaji mumpung. Dan jangan menekan orang. Kalau Anda dari posisi yang lebih baik dari orang lain, jangan tekan orang. Dengan perkataan tuh kita seringkali menekan, ya. Dengan perkataan tuh kita seringkali, dengan perbuatan kita juga seringkali menekan, mempersulit. Menekan itu menyulitkan hidup orang gitu ya. Harusnya Anda bisa bantu dan masalah ini selesai, tapi Anda mempersulit hidup orang. Jangan persulit hidup orang, ya. Dan kemudian nggak usah memanfaatkan, ya, itu hal-hal kecil yang kita mesti belajar. Nah, kalau catat aja, jangan memanfaatkan orang yang mumpung bisa dapat lebih banyak dari dia, lalu Anda manfaatkan, ya. Dan terus ini kalian boleh pesan nanti buat mama papa ya mungkin, atau buat kalian sendiri. Pernah ada teman yang mungkin jualan gitu ya, atau saudara yang jualan sesuatu ya, terus kamu mau beli, apa yang kamu lakukan? Satu, saya yang paling sering dengar gitu ya, misalnya, oh iya, dia jualan ini, jualan pempek misalnya. Oh, temanku ya jualan pempek, ya nanti aku tak kesana minta diskon. Nah, hati-hati ya teman-teman, kalau Anda mau beli sesuatu dari saudara, dari teman, ya, tak kasih tahu rahasianya. Jangan minta diskon, ya. Lo kan enak Kak buat aku. Kalau berarti kan kita minta untuk menguntungkan siapa? Untuk kita kan. Tapi buat dia seneng nggak diminta diskon? Kalau Anda yang jualan, terus didatangi temen, ayolah, nggak usah segitulah, ayolah, aku konco lo. Itu malah nggak jadi berkat ya teman-teman ya. Anda boleh bilang ini, ingatin mama papa, mungkin kalau mamanya suka minta diskon sama saudara kah, sama teman, mau beli di teman. Kalau orang itu baik, dia akan kasih diskon sendiri. Ya, jadi kalau prinsip saya begini, saya tidak akan minta diskon ketika saya beli ke orang yang saya kenal. Kalau tidak kenal, ya tidak apa-apa. Misal di pasar saya tidak kenal gitu ya. Kalau Bu, segini aja Bu, ya, itu boleh asal nggak kenemenan. Kenapa? Karena hubungannya sebagai penjual dan pembeli, gitu ya. Tapi kalau itu temenmu, ya dia jualan mau cari untung, mau beli malah rugi. Nah itu kan kita nggak jadi berkat hanya karena aku mau simpen uangku.
tapi kamu nggak jadi berkat buat dia. Jadi jangan minta diskon. Mama papa nek diskon, nek minta diskon kebanyakan bilang ngono. Mama ojo temen-temen tama gitu, nanti nggak jadi berkat gitu ya. Justru kalau bisa Anda memberkati lebih buat mereka. Ya. Jadi itu prinsip hidup saya. Kalau nggak cocok, saya tanya, aku mau beli ini, kamu jual barang A, misalnya kamu jual bola, harganya berapa? Oh, harganya 100.000. Waduh, budget saya cuma 80. Saya nggak akan minta diskon 80 aja ya, enggak. Saya bilang, oh ya, thank you ya. Oke. Nah, nanti saya cari di toko lain lagi gitu ya, yang sesuai dengan budget saya. Saya nggak akan minta potongan harga. Itu kalau orangnya kenal ya. Tapi kalau orang itu memang niat membantu kita, dia mungkin akan tanya, loh kok nggak jadi beli? Saya bilang, oh nggak, budgetku nggak setinggi itu. Ya, berapa? Kalau dia mau diskon, kasih. Kalau nggak usah, jangan sampai rugi. Saya cari di tempat lain nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi jangan sampai hubungan itu rusak. Lihat itu gambar itu, tangan yang gandengan tangan yang dilindungi. Jangan karena kita kemauannya kita rusak, itu enggak setia, perkara kecil. Ya, ini perkara-perkara kecil yang saya contohkan, yang ngoceh segini banyak. Next, oh iya, saya klik sendiri. Nah, terakhir ya, apa yang dilakukan Yusuf adalah ini yang paling penting juga, mengasihi Tuhan dan sesama. Kenapa? Mengasihi Tuhan, dia tetap cinta Tuhan, walaupun dia enggak berkhotbah, ya. Dia pada akhirnya, dia kayaknya belajar sesuatu deh, dia dari penjara, dia udah nggak banyak ngomong, ya. Dia justru menolong sesamanya, ya. Tukang itu juru minuman dan juru roti, dia tolong, dia kasih sesama, dan saya percaya kasih Tuhan tetap turun atas hidupnya. Ketika dia udah berhasil, next slide, next gambarnya, apa yang dilakukan? Dia tolong saudaranya yang menyakiti dia loh ya, jadi dia mengampuni, dan dia tetap menyelesaikan, dia memberkati bahkan, ya. Ketika kita mengampuni, itu adalah bagian dari perkara besar ataupun kecil yang kita mesti kerjakan. Mengampuni bukan karena dia layak diampuni, tapi mengampuni karena siapa kita, ya. Mengampuni Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama, dan memberkati dan menolong mereka. Dan slide berikutnya. Nah, ini adalah gambar salib. Kenapa kok salib sih kita ini? Salib itu ada dua, ini ya teman-teman, ada dua arah, yang satu vertikal, yang satu horizontal. Yang vertikal itu menunjukkan hubungan kita kepada Tuhan. Nggak cukup kamu cuma berdoa tok, baca Alkitab, pelayanan itu nggak cukup. Nggak cukup hanya kamu tiap hari memuji Tuhan, bukan? Ya itu penting, itu basicnya. Tapi artinya kalau kita melakukan itu, tapi kita nggak jalin hubungan dengan sesama, kita tetap menjadi orang yang perkataannya menyakiti orang lain, sikap kita itu memboncekno ya kan, merugikan orang lain terus, pokoknya buat aku, itu berarti salib kita yang hubungan horizontal dengan sesama itu juga nggak terbentuk, maka nggak sempurna. Nah, disinilah Tuhan mau kita ini jadi berkat supaya hidup kita hidup kita, nah, bisa dikomen orang, bukan dikasih komen yang jelek, tapi dapat komen yang bagus, ya kan? Kemudian kita di like, bukan di unlike, ya. Oh itu agak seneng itu. Aduh, aku mau jualan beda, yang nggak mau jualan beda, minta diskonin nuaman gue lah nih gitu ya, ya kan? Ya, oh nggak mau lah, lebih baik aku jualan sama orang lain. Itu nggak jadi berkat ya. Kemudian kisah hidup kita yang kita jadi berkat itu kita bisa di-share ke orang lain, dan kemudian kita di-subscribe. Subscribe artinya apa? Bukan untuk kita. Di-subscribe itu artinya dia ikut ketika dia lihat hidup kita ini bisa tunjukkan siapa Kristus, ya. Oleh sebab itu saya tutup dengan sebuah ayat. Nih, ini Paulus dengan berani dia bilang seperti ini. Berani nggak kita ngomong kayak gini? Filipi 3 ayat 17. Baca sama-sama ya, ayo. 3, 2, 1. Saudara-saudara, ikutilah teladanku, dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Seringkali orang cuma bilang, oh ya jangan lihat aku lah, aku nggak sempurna. Oh ya memang kita nggak sempurna. Lihat Tuhan lah, salah. Alkitab ini loh, lihat ini, baca. Alkitab tuh ngomong, ikuti teladanku. Jadi kalau di sini ada yang namanya misal siapa saya tak indah dulu sebentar namanya. Ada yang namanya Kalista ya. Kalista harus berani ngomong, ikutilah teladanku. Ya, ikuti teladannya Kalista. Kalau di sini ada Matthew,
berani ngomong, ikuti teladannya Medi. Kalau di sini ada Linda, ikuti teladannya Linda. Nah, di situ kita akan terus berbuat yang sesuai dengan firman. Supaya apa? Supaya mereka lihat hidup kita dan mereka memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini apa yang sudah kami dengar. Hamba percaya apa yang sudah ditabur itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Hamba berdoa buat setiap hati yang ada di tempat ini, apa yang sudah ditabur Tuhan, Roh Kudus bekerja untuk mendidik mereka, untuk menjaga setiap hati kami, untuk bisa mengubahkan setiap pola pikir Tuhan, untuk bisa dalam perbuatan kami pun kami ini boleh melakukan apa yang Tuhan mau. Hamba berdoa supaya kasih-Mu turun nyata buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Untuk setiap anak muda Tuhan, mereka adalah generasi yang Tuhan akan pakai untuk menyatakan kerajaan di tempat ini. Hamba berdoa supaya kasih-Mu turun, pengertian, hikmat ilahi-Mu itu turun buat mereka Tuhan. Dan apa yang disampaikan hari ini itu boleh benar-benar berbuah dan mereka boleh lakukan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan anak-anak muda ini ke dalam tangan-Mu, kami serahkan DNA hingga selesainya ke dalam kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Tuhan berkati. Puji Tuhan, terima kasih buat Kak Linda, thank you. Luar biasa sekali, kita ingat ya, perkataan lakukan setia dalam hal kecil apapun. Lalu kita harus mengasihi Tuhan dan sesama. Itu semua dilakukan di dalam kehidupan anak-anak muda ya, di gereja, di sekolah, di rumah, di tempat umum, di komunitas, pas banget dengan anak muda. Mari kita berubah sebagai anak-anak muda, kita harus bisa di-share, kita harus bisa di-like sama teman-teman kita, bahkan teman-teman kita itu melihat kehidupan kita dan meniru kehidupan kita, artinya kita di-subscribe. Wah, luar biasa, puji Tuhan, thank you sekali lagi. Untuk pengumuman minggu depan masih kita ibadah secara online. Berdoa saja biar kita bisa ibadah onsite. Nanti kalau kita ibadah onsite kita bisa kita bisa ketemu dengan teman-teman kita yang lain. Kita dapat bersuka cita bersama dengan memandang, melihat wajahnya. Mungkin ya ada yang pangling ya, ketemu temannya, siapa kamu gitu. Karena lama enggak ketemu. Ya puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita, ibadah umum tetap ada di pagi dan di sore. Hadir ya, bisa milih yang pagi atau yang sore. Hadir anak-anak muda, mulai kita mendengarkan firman Tuhan, hadir. Tidak ada pengumuman lain, nanti Kak Linda akan berdoa untuk menutup ibadah kita. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Thank you Tuhan Yesus buat kemurahan-Mu. Malam ini kami masih boleh
merasakan hadirat-Mu, ibadah Tuhan, kami boleh belajar tentang ketetapan-ketetapan-Mu. Kami memberkati setiap anak-anak yang ada di tempat ini Tuhan, setiap anak-anak muda-Mu Tuhan, mereka milik-Mu, mereka generasi yang telah Kau pilih, mereka adalah Yusuf-Yusuf yang Engkau tetapkan Tuhan untuk menjadi alat-alat-Mu Tuhan, alat kerajaan-Mu Tuhan, mereka akan yang dipakai untuk menyingkapkan setiap kebenaran firman atas dunia ini. Kau adalah Allah yang memilih mereka untuk dipakai jadi alat kebenaran-Mu, alat kesaksian-Mu Tuhan. Terima kasih, kami memberkati sekolah mereka, kami memberkati yang kuliah maupun yang bekerja. Tuhan berkati Tuhan, dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan hikmat, kepandaian dalam pergaulan, dalam menentukan teman-teman Tuhan, dalam menentukan pasangan mereka kelak Tuhan, juga dalam mengambil setiap pilihan hidup Tuhan yang berikan mereka hikmat-Mu turun Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat tim yang sudah melayani, yang ada di gereja GUPDI Lumajang hari ini. Tuhan memberkati setiap mereka yang sudah meluangkan waktu, meluangkan tenaganya Tuhan, juga memberikan seluruh hidupnya. Tuhan pakai mereka lebih lagi dalam hidup mereka jadi berkat buat banyak orang Tuhan, lewat apa yang mereka kerjakan, mereka boleh menjadi teladan Tuhan. Dan biarlah Tuhan ini hidup kami, biar orang melihat hidup kami yang meneladani Engkau, dan mereka boleh like, mereka boleh subscribe, mereka boleh lihat hidup kami, dan mereka boleh share Tuhan, sehingga mereka melihat Engkau di dalam kami. Mereka boleh share tentang siapa Kristus Tuhan. Thank you Tuhan Yesus, kami biarlah semua boleh mengangkat tangan biar berkat dari Allah Bapa di dalam Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua mulai hari ini, besok, sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, sampai ketemu, see you guys minggu depan. Tuhan memberkati.